untuk khususnya di Bengkulu, izinkan saya sebelumnya memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Saifuddin. Kalau di Bengkulu saya sering dipanggil Pak Adin gitu. Panggilannya seperti itu, yang singkat aja gitu. Dari DPW Bengkulu, PT Bahtera Cipta Manunggal Group. Yang pertama kami mohon izin dalam kesempatan kali ini Ketua DPW kami tidak bisa hadir dikarenakan berbarengan dengan acara 1 tahun meninggal orang tua beliau, jadi tidak bisa hadir Pak. Selanjutnya sebagai pandangan umum tadinya kami juga masih bingung meraba-raba apa yang mau kami sampaikan gitu kan, karena yang sebenarnya harus banyak kita sampaikan itu yang kita komentari itu adalah pekerjaan kita di lapangan. Tapi kalau secara untuk internal kita dengan khususnya Bengkulu, karena Bengkulu ini juga keanggotanya masih sedikit, jadi komunikasi kami dengan DPW dan DPP juga lancar. Gitu. Tapi satu sebagai masukan buat kami, mungkin untuk forum-forum seperti ini, kita juga tidak, karena pekerjaan kita ini berkaitannya dengan, tidak dengan Dinas Perhubungan Laut saja, mungkin bisa dihadirkan juga dari Dinas Kesehatan Pak. Karena ya kita berhubungan dengan karantina dan sebagainya, gitu kan. Apalagi sekarang ini dengan penerapannya COVID yang sudah dicabut, tapi pemberlakuannya masih setengah-setengah. Di tempat kami khususnya di Bengkulu itu pengecekan dan sebagainya itu masih jalan Pak. Tapi kalau posisi kapal abu, biaya pun tidak mau ini putus. Nah ini kan kacau juga sebenarnya Pak. Nah menanggapi yang seperti ini kan ini sebenarnya yang bisa menjembatani adalah karena kalau kita tanya Pak itu urusannya SK Kementerian, berarti kan pusat Pak. Berarti ya yang bisa menjembatani adalah DPP, gitu. Kemudian kalau untuk secara internal kami memang tidak memiliki, ya sudah berjalan cukup baik. Saya rasa untuk tadi sebagai gambaran untuk mengenai penyeragaman tarif itu mungkin perlu dibicarakan lagi dengan DPW dan DPP secara mendalam sebelum itu kita ambil atau tidak. Karena ini adalah bisnis, ya kita hitungannya adalah bisnis to bisnis dengan customer kita. Kalau untuk keagenan. Mungkin demikian secara umum yang kami sampaikan. Untuk yang lain-lain tadi sudah banyak disampaikan oleh DPW lain. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bengkulu Pak Adin atas kesempatannya. Jadi dari Bengkulu mungkin yang menjadi itu adalah masalah daripada karantina kesehatan. Memang kalau karantina ini bukan di Bengkulu aja, hampir menyeluruh. Ya. Karena walaupun COVID sudah habis katanya, tapi tetap judulnya COVID. Judulnya tetap. Ya, itu yang belum dihapuskan. Jadi itu mungkin PR juga untuk rekan-rekan di DPP untuk membicarakan masalah ini di tingkat pusat. Karena masih saja yang masalah kesehatan tersebut. Selanjutnya dari rekan-rekan kita Batam. Ya. Pada dari Batam kami berikan kesempatan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja Pak Ketua, saya hanya mau menambahkan saja dari Dewan DPW Bengkulu tadi. Harapannya ketika kita melakukan Rakernas di tahun berikutnya, kita condong seluruh mungkin teman-teman DPW, DPC bisa merasakan benturan kita itu di lapangan dengan instansi-instansi lainnya. Khususnya seperti Angkatan Laut, Bakamla, banyak instansi yang berperan di sana Pak. Mohon harapannya kiranya mereka dihadirkan juga atas permintaan dari Dewan DPP untuk menyurati agar tersampaikannya keluhan-keluhan kita di lapangan yang simpang siur aturan masing-masing instansi Pak.
kemudian masukan agar kita tidak wasting time. Ada kalanya, ada baiknya juga 2 bulan sebelum kita melakukan rakernas, masing-masing DPW, DPC sudah menyampaikan ke DPP apa yang akan menjadi pokok bahasan saat dilakukan rakernas. Jadi kita bisa mendapatkan, sudah tersampaikan 1 bulan sebelum ke DPP apa keluhan-keluhan masing-masing di wilayah tersebut. Jadi kita tidak buang waktu banyak, Pak. Tidak ada lagi benturan-benturan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Jadi kita konsennya di materi yang sudah disampaikan ke DPP. Itu saja, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih dari Batam. Jadi ini merupakan saran-saran semua dan mudah-mudahan akan kita agendakan untuk rakernas yang berikutnya ya, kepada siapapun untuk menjadi panitia. Jadi apa-apa yang menjadi saran dari tahun ini dari kawan-kawan untuk menjadi catatan di kedepannya. Terima kasih. Kembali selanjutnya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Umum ISA Pusat dan teman-teman anggota ISAA seluruh Indonesia. Alhamdulillah untuk di Jambi sepertinya untuk masalah organisasi ini kita tidak ada masalah. Karena dari asosiasi lain pun seperti INSA, PBMI, dan ALFI kita bekerja sama dengan baik dan dengan KSOP-nya juga bekerja sama dengan baik. Jadi tidak ada itu istilah namanya kayak seperti perusahaan ISA yang tidak mendaftar di anggota ISAA. Karena jika tidak mendaftar ke anggotaan ke kita akan tidak dilayani oleh KSOP setempat. Dan mendengar dari keluhan dari teman-teman dari daerah lain untuk penandatanganan tarif di tempat lain masih ISAA belum diikut campurkan untuk dalam penandatanganan tarif kepelabuhanan. Tapi alhamdulillah di Jambi kita udah bisa bersebelahan dengan INSA, PBMI untuk penandatanganan tarif di pelabuhan. Baiklah, saya kira segitu saja pandangan umum dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Jambi. Mohon maaf ya, ini adalah junior saya sendiri. Ya, jadi mohon maaf Pak Agus. Jadi sengaja saya generasikan karena ini petua dari Pak Aris juga katanya harus ada regenerasi. Makanya saya itu kan generasi kita yang ke depan. Karena umur manusia itu ada di tangan Tuhan. Terima kasih untuk Jambi. Jadi apa yang dikatakan oleh Jambi, kebetulan saya juga merupakan di sana itu disebut saya jadi sesepuh masyarakat maritim Jambi. Jadi di INSA sebagai penasehat, di ISA sebagai penasehat, di APBMI sebagai wakil Pak Iksan. Ya. Jadi alhamdulillah apa yang dikatakan dari Jambi tadi, bahwa di Jambi sudah terbentuk 4 asosiasi itu menjadi satu gedung. Dan itu Pak Aris sendiri udah menyaksikannya. Ya alhamdulillah itu sudah gedung tersebut sudah gedung milik pribadi dari asosiasi. Itu. Jadi ya dikatakan tadi kalau untuk masalah tarif di Jambi memang kalau saya perhatikan bukannya membanggakan, itu adalah yang pertama kali Jambi ikut serta dalam penentuan tarif. Karena pada waktu ISAA baru terbentuk, Jambi mengadakan penaikan tarif, maka saya bilang kalau ini enggak ikut, yang lain jangan ikut. Maka akhirnya alhamdulillah
Jadi Jambi udah ikut serta dalam penanganan tarif. Tetapi itu juga terus terang saya sampaikan di sini kepada DPP, kita jangan lengah. Karena apa? Grup di sebelah sekarang ini perang politik. Tahun 2023 menjelang 2024, Pak Deli, itu kan adalah tahun politik. Ya. Jadi gesekan-gesekan itu sangat. Jadi mohon kepada DPP, Pak Aris dan kawan-kawan, Pak Ketum, untuk jangan santai. Tolong bagaimana ini diperkuat supaya ISAA termaktub dalam KM atau menteri tentang ikut serta dalam penanganan tarif. Karena apa? Orang grup sebelah, Partai Merah, ya itu berkata, karena yang ada katanya INSA sama APBMI. Loh kenapa INSA kok ikut serta? Nah ini yang sedang digesek sekarang itu. Jadi supaya kita jangan lengah, mohon maaf bukan ngajarin Pak Aris ya. Saya bukan ngajarin, tetapi untuk kita sama-sama bagaimana ini segala terrealisasi. Jadi bila perlu DPP menghadap ke Dirjen atau ke Biro Hukum, ikut sertakan DPW, beberapa DPW sebagai perwakilan. Ya, itu untuk saran aja. Baik, selanjutnya saya rekankan ke rekan sebelah untuk melanjutkan. Baik, terima kasih. Saat ini kita sangat senang sekali bisa berkumpul bersama semua keagenan gitu ya. Jadi sama-sama satu profesi. Dengan adanya hal konsolidasi profesional untuk bangkit, sebetulnya kita di sini bisa saling support Pak untuk mengenai keagenan di tempat yang satu dan tempat lainnya. Bagaimana kita bisa saling bekerja sama dan menunjuk kesesama keagenan dari Siup Kakak Pak. Dan juga kalau bisa lebih ditingkatkan mengenai di daerah-daerah setempat, potensi-potensi, data-data siber, pelabuhan itu kita record. Jadi saat ada kesempatan kita bisa langsung go untuk mendapatkan atau market untuk keagenan tersebut. Dan mengenai agency fee, memang betul terkadang ini ada perang tarif dan juga, tapi kita jangan mau diadu domba juga Pak. Kadang-kadang ini owner juga suka kasih, bilang di sebelah lebih murah, PDF itu udah diganti sama mereka kadang-kadang. Jadi kita dibikin ribut sehingga kita harus menurunkan tarif dan sangat susah untuk berusaha. Baik, untuk mempersingkat waktu, Bangka Belitung mungkin bisa kami persilakan untuk menyampaikan pandangannya. Ya, Bangka Belitung, lewat. Oke. Selanjutnya mungkin dari DPW ISA Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pimpinan sidang yang saya cintain, yang saya hormatin. Kami dari Lampung sebenarnya sudah tidak terlalu banyak, ya kan? Tapi yang sudah dibahas. Jadi kami menekankan memang supaya peraturan menteri itu masuk dalam peraturan menteri seperti 121 itu. Karena kami sudah berjuang di sana. Tetapi pada saat penetapan tarif menurut mereka tidak tertulis di Ketmen 121. Saya sendiri
mewakilin waktu itu GPE, Pak. Saya minta supaya INSA tuh ISA dimasukin. Menurut dia tidak tertulis. Tetapi kami sudah kasih tahu bahwa di cargo honest itu yang bisa masuk di sana walaupun tidak tertulis. Kalau enggak ada ini Kadin, ada Apindo. Kalau di Sumatera Selatan mungkin Kadin kan yang mewakilin cargo honest. Kalau di Lampung dulu Apindo. Sekarang karena sudah ada GPE dan Ginsi. Nah ini maksud saya supaya betul-betul momentum Rakernas ini organisasi kita semakin kuat, semakin mantap, kompak, dan bersatu untuk membela anggota. Jadi satu anggota yang sakit, rasanya kita semua sakit. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya kita langsung ke perwakilan dari Papua Barat terlebih dahulu. Aku ini mantan anggota DPR loh. Siap Kak Kenyong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ketum dan Sekjen yang kami hormati, banggakan. Bapak Ibu sekalian yang kami cintai. Izinkan kami dari Papua. Mungkin ini awal mula Papua berdiri di depan Bapak Ibu sekalian ya. Kami mewakili Papua Barat, dan Papua Barat Daya. Papua itu udah jadi 5 provinsi loh ya. 2 provinsi itu pegunungan. 3 provinsi ada lautan, ada pelabuhan. Makanya kami berlima mewakili provinsi yang disebutkan tadi. Baik. Kami dari Papua, jujur Papua ini awal mula kami, Bapak Ketum, Pak Sekjen. Ini awal mula sehingga Papua belum terbentuk DPW ataupun DPC. Namun izinkan kami pada kesempatan ini meminta dukungan DPP agar segera terbentuk organisasi tersebut. Yang mau kami sampaikan, yang pertama bahwasanya ketika saya ada di ISA ini beberapa bulan lalu, yang saya lihat Bapak, kita ini kurang disiplin. Oleh karena itu menurut pandangan umum kami dari Papua, mendisiplinkan itu adalah hal yang utama dan terutama. Bagi anggota yang belum memiliki KTA, itu mesti diberikan sanksi. Apapun itu alasannya. Disiplin bagi anggota. Ya, contoh saya melihat di Papua, itu banyak KTA, banyak anggota yang memiliki izin siup KK, tapi belum memiliki KTA. Ini problem Pak. Oleh karena itu saya mintakan kepada DPP untuk mendisiplinkan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua adalah SDM Pak. Terkadang orang bilang begini, lu di Papua itu kurang SDM. Aku bilang oke, kita coba. Mari, monggo, coba. Kita debat di situ. Oleh karena itu Bapak Ibu, Bapak Ketum, pimpinan DPP, aku minta soal itu SDM. Jadi kita digiatkan lagi dalam rangka meningkatkan sumber daya kami. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita mendengar tadi banyak pemaparan dari Ditlala, yang ingin kami sampaikan kepada Bapak DPP, bahwasanya ada waktu mungkin bisa di-hearing dengan pihak Ditlala soal banyak-banyak hal yang tadi disampaikan, dan itu menjadi kendala di lapangan bagi teman-teman sekalian. Sehingga di dalam nanti menerapkan pekerjaan tiap-tiap kita,
Sudah ada payung hukumnya di sana, KSOP-nya ketahui, KUPP-nya ketahui. Kalau tidak jadi problem ini. Kira-kira itu aja yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak masukannya dan pandangannya. Selanjutnya dari DPW Nusa Tenggara Timur. Dan pandangan saya 2024 mudah-mudahan Ejen diambil alih oleh ISAS keseluruhan. Kenapa? Itu adalah marwah ISA. INSA bukan Ejen. Saya usul ke teman-teman perhubungan, mungkin bisa cermati undang-undang yang direvisi, PMPM, karena INSA bukan Ejen, owner. Kalau teman-teman ISA semua sepakat, maka akan terjadi. Saya mohon doa dan dukungan untuk debat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang kedua untuk kami dari DPW Sulawesi Utara. Saya Mary. Dari permasalahan yang ada di DPW kami, itu dapat kami konsolidasi sebagai berikut. Mohon maaf ini hanya yang penting-penting saja. Pertama, organisasi kami memang cukup kecil dalam lingkup anggota, itu hanya 7 anggota. Dan semuanya adalah perusahaan pemegang SIUP KK dan termasuk dalam pengurus DPW. Sementara yang aktif di kami hanya ada 2 perusahaan dan kebetulan yang hadir saat ini Bapak Reinhard Supit dan saya sendiri, saya ketua dan Bapak Reinhard sebagai sekretaris. Padahal yang berkegiatan agensi itu juga cukup banyak di Pelabuhan Bitung dan sekitarnya seperti yang saya pertanyakan tadi di pemaparan tadi. Kemudian permasalahan yang kedua itu ketidakaktifan anggota. Dan yang ketiga itu masih belum punya nyali untuk bergabung dengan pemegang SIUPAL. Jadi karena kalau tadi ada masalah mengenai pemegang SIUPAL, maka kami di Bitung itu juga bermasalahan yang sama Pak. Kami belum punya nyali untuk itu. Kemudian hal ini terkait dengan poin ketiga tadi, yakni dari pihak otoritas sendiri belum berani untuk tegas dengan pemegang SIUPAL ini. Nah, bisa kami usul pada kesempatan ini, jika ini diterima, kalau dalam rakernas berikut itu mengundang juga perwakilan dari KSOP minimal kalau bisa ya, kalau bisa karena memang kalau melihat cakupan cukup banyak dari Kabid atau Kasih KSOP setempat dari pelabuhan masing-masing, karena seringkali peraturan-peraturan yang ada di Ditlala itu tidak diteruskan di KSOP setempat. Nah itu yang menjadi kendala kami. Kadang-kadang sudah jelas-jelas peraturan itu ada. Tetapi mereka lebih cenderung kepada pendapat mereka sendiri. Jadi itu yang menjadi kendala kami. Saya kira cukup ini saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Bu Mary. Selanjutnya nanti akan kita dengar pemaparan dari DPW-DPW yang ada di Kalimantan. Namun dari tadi kan sudah cukup banyak yang sudah menyampaikan. Ada beberapa poin mungkin yang perlu segera direspon oleh DPP. Kalau memang ada yang mau direspon. Nah untuk itu kami beri waktu dulu ke DPP, mungkin diwakilkan oleh Pak Sekum untuk merespon Pak. Ada beberapa tadi terkait KTA, belum punya nyali, dan apalagi yang lain. Silakan Pak Aris, monggo Pak, sebelum kita masuk ke
DPW yang ada di Kalimantan maupun di Pulau Jawa. Lanjut dulu aja. Nanti sekalian direspon begitu. Nanti takut lupa Pak. Oke, baik. Terima kasih. Silakan. Ya, terima kasih ke Pak Edu. Sebetulnya banyak permasalahan di intern ini ya Pak ya, Bapak Ibu. Tapi tadi banyak yang dibahas tuh yang umum. Ini ada permasalahan KTA mungkin bisa diangkat. Kemudian masalah iuran, gimana kesepakatannya, mungkin kita bisa diangkat juga. Mohon kepada DPW. Kemudian kita udah berjalan, organisasi kita tuh udah berjalan 7 tahun. Dan sampai saat ini Pak Renhard ini masih statusnya masih lakhar. Mungkin nanti kita minta pandangan umum dari PLUR gimana untuk kelanjutan organisasi kita. Monggo. Untuk selanjutnya kami panggil dari Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesempatan bersama saya. Pertama, terima kasih banyak kepada DPP Pusat. Saya dari DPC Pulau Pisau yang membawahi Kapuas, Palangkaraya dan Pulau Pisau sendiri. Saat ini jujur saja Pak, kita di organisasi belum begitu aktif. Karena kita kebanyakan person cabang semua Pak. Ya dari Banjarmasin lah tentunya, bukan pusat di sana. Rata-rata dari Banjarmasin, sehingga rata-rata kita anggota di sana itu kepala cabang plus operasional Pak. Jadi nggak ada yang betul-betul murni pusat di sana. Nah jadi kita belum sampai saat ini belum punya anggaran rumah tangga sendiri. Nah, mungkin nanti saya sendiri mau minta arahan dari DPP, bagaimana nih kita yang bukan pusat, tidak memiliki anggaran itu, bisa tidak di sana kita mendapatkan anggaran sendiri dengan iuran-iuran. Karena jujur Pak, kemarin berapa kali sudah saya sampaikan ke anggota, mereka bilang kita sudah bayar iuran di Banjarmasin. Nah sehingga mereka untuk membayar iuran lagi di sana itu sangat berat lah. Nah saya mau menagih pun agak susah nih Pak, karena jujur saja kegiatan mereka di sana tidak maksimal, tidak banyak, karena komoditi kita di sana rata-rata cuman CPO, batu bara pun tidak maksimal Pak. Sehingga sangat mempengaruhi kunjungan kapal. Kami pun sendiri kunjungan kapal ya paling 5-8 kapal sebulan, itu pun semua ke pusat di Banjarmasin Pak. Nah itu mungkin agak kesusahan sendiri buat kita yang di Pulau Pisau. Kita juga mau rencana sesuai arahan dari DPW Banjarmasin untuk Rangga Ilung mau kita ambil alih untuk ikut di DPC Pulau Pisau. Semoga bisa mensupport. Nah, saya minta arahan itu saja. Apakah bisa nanti kita memungut iuran DPC Pulau Pisau yang setelah mereka membayar iuran di Banjarmasin. Karena mereka punya kartu anggota Pak. Apakah bisa menerbitkan kartu anggota baru lagi untuk DPC Pulau Pisau? Karena kan pasti akan 2 kartu anggota nih. Pusat, buka cabang lagi di Pulau Pisau, punya kartu anggota lagi. Apakah bisa seperti itu? Mohon arahan itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dari Kalimantan Tengah. Iya Pak. Ini kadang-kadang jadi isu juga ya yang masalah iuran ini. Apa dilanjut dulu nih ya? Nanti kita bicarakan belakangan ya masalah lain yang
Selanjutnya perwakilan dari Kalimantan Selatan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Umum, Bapak Sekretaris Umum, Bapak Bendahara Umum, segenap pengurus DPP ISA, panitia Raker ISA, dan rekan-rekan dari seluruh DPW dan DPC seluruh Indonesia. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Hadiansyah, saya menjabat sebagai Sekretaris DPW Kalimantan Selatan. Ya, alhamdulillah di dalam minggu ini, bulan ini tadi kita mendapat kabar juga kita sudah bisa memecah gitu ya untuk membangun DPC baru, yaitu tadi Kota Baru dan Batu Licin atau Tanah Bumbu gitu. Nah, terkait dengan pandangan gitu ya, mungkin saya kembali ke tema kita saja gitu ya, bahwa situ ada kata konsolidasi gitu ya. Kemudian peningkatan kualitas kita juga untuk bisa bangkit gitu ya. Nah, kalau melihat dari situ gitu, dari paparan yang kita pertanyakan, perdebatkan tadi gitu, ya cara kita mungkin bagi teman-teman semua gitu ya, untuk melindungi diri kita, melindungi usaha kita, yaitu kita berkonsolidasi bersatu, tempatnya sudah ada, ISA, saling tukar informasi, mengamankan usaha, mengamankan diri dari gangguan tadi pengusaha-pengusaha yang niatnya cuma setengah gitu, membikin siup kakak, kerjaannya belum tahu, yang penting berdiri dulu. Merekrut karyawan 1-2 orang udah cukup, sementara kita rekrut 10, dari kos itu kan sudah akhirnya persaingan harga tadi gitu ya arahnya. Nah, menurut saya tidak lain dan tidak bukan, kita yang sudah berkumpul di sini, saya yakin sudah mapan, sudah punya kantor, sudah punya manajemen gitu ya. Ya, tugas kita itu menciptakan standarisasi ya menurut saya. Karena hanya dengan itu mungkin orang tidak bisa mengikuti kita atau mengejar kita. Nah, ini tempatnya udah ada. Itu mungkin ya yang saya maksud itu, kalau sudah ada standar mungkin harga mengikuti itu gitu ya. Jadi kita tidak terganggu lagi. Nah, itu saja sih kalau menurut saya gitu ya, dari pandangan saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samarinda, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Ketua Umum DPP ISAA, bahkan seluruh pengurus DPP pusat maupun seluruh pengurus atau utusan dari ISA seluruh Indonesia. Setelah kami menyimak apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman yang sudah menyampaikan beberapa hal, sebenarnya kalau buat saya tadi, sebelum dari teman-teman DPW maupun DPC menyampaikan usulan atau masukan demi masukan, seharusnya kita menunggu atau dari pihak DPP menyampaikan dulu hasil. Yang waktu yang lalu setahu saya banyak masukan dari teman-teman waktu Rakernas yang lalu. Nah, apakah itu ditindaklanjuti atau tidak? Kalau itu sudah ditindaklanjuti, kita tidak perlu bahas lagi sebenarnya. Kalau buat saya. Nah, sekarang ada beberapa teman lagi kayaknya mengungkit kembali yang lalu. Sebenarnya kan itu sudah tidak perlu dibahas kalau memang itu sudah ditindaklanjuti oleh DPP. Selain itu, perlu juga kami mohon sesuai dengan apa yang kami dapatkan di lapangan, yang sering terjadi atau kami rasakan. Bagi teman-teman yang memiliki SIUP KK, kami hanya dibatasi dengan pengurusan keagenan. Tetapi ketika kami mau mengurus untuk penyijilan ABK atau crewing, yang jelas SIUP KK tidak boleh. Itu jelas tidak boleh.
Nah usulan kami, siapa tahu dari DPP bisa memperjuangkan ini kembali kepada mungkin Kementerian Perhubungan, lebih khusus Dirjen Perhubungan Laut, supaya ini siapa tahu bisa ada perubahan atau penambahan aturan-aturan yang ada. Karena ini juga setahu saya masukan saya tahun kemarin. Ini masukan saya Pak, dari Samarinda kemarin juga masukan saya ini kemarin. Dan kemudian kami juga waktu lalu memberikan masukan mengenai ketika ada pertemuan seperti hari ini, kalau boleh jangan hanya dari KPLP atau dari Lala, dari sertifikasi juga ada. Karena kami ini menyangkut semua berbicara keagenan itu lengkap Pak. Bukan hanya berbicara seperti apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman tadi, yang pemberi materi. Padahal sertifikasi paling juga kami tunggu Pak. Karena apa? Kenyataannya kami hadapi di bawah atau di kantor-kantor Syah Bandar yang ada. Saya ambil contoh Pak. Di daerah Kalimantan Timur khususnya di Sengkulirang Pak, KUPP. Sebenarnya kan ada aturan Pak. Kelas 5 tidak boleh memperpanjang sertifikat konstruksi yang GT di atas 500. Nah dia bisa menerbitkan. Dan saya beberapa kali protes itu sampai ke Dirjen Pak. Saya mengajukan itu. Saya protes dalam pengertian seperti ini Pak. Kenapa itu bisa menerbitkan sertifikat sedangkan GT-nya di atas 500? Padahal itu kan tidak boleh. Nah kalau itu diterbitkan kami juga merasa dirugikan. Diberi perpanjangan hanya 3 bulan. Seharusnya kalau itu sudah menaik aturan, apalagi kapal itu semua kan berbasis kelas, mungkin kelas asing ataupun kelas yang ada yang diakui di Indonesia BKI. Sudah di enos tahunan, keluar 3 bulan. Jadi ini yang perlu mungkin kita juga pahami bersama. Masukan demi masukan seperti ini kami mengharapkan untuk di kemudian hari, Rakernas untuk 2024 kami minta dari membidangi khususnya Direktur Perkapalan kalau perlu dihadirkan Pak. Itu aja mungkin tambahan kami, sekian dan terima kasih. Baik, ini Pak Erwan masih ke belakang. Berikutnya dari Bontang. Adakah Bontang? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Umum DPP ISAA seluruh jajaran. Terima kasih saya mendapat kesempatan yang kedua lanjut dari yang tadi malam. Karena saya masih statusnya sebagai peninjau karena baru lahir. Namun demikian kami sering walaupun baru lahir sudah mendapatkan istilah kalau yang pemegang SIUP KK itu sekedar vendornya ownership, itu yang kadang-kadang di hati kecil saya perlu merubah image bahwa pemegang SIUP KK tidak sekedar vendor, tapi justru saya lihat bahwa pemegang SIUP KK adalah the real owner. Karena bisnisnya di situ. Karena kami juga, saya secara pribadi juga pernah memegang sebagai kepala cabang, tapi sebagai kepala cabang bukan owner kapal saya. Tapi yang sekarang saya memegang SIUP KK, saya adalah real pemilik SIUP KK saya. Karena saya baru, saya hanya di hati kecil saya hanya mendengar bahwa berbisnis ini hanya rebutan untuk narik tali kapal. Itu yang saya dengar. Tetapi apakah boleh nanti mohon arahan dari mungkin bidang legalnya dari ISAA, karena kami berada di daerah, mungkin kami tahu potensi kami, apakah dimungkinkan kalau kami di daerah membuat konsorsium teman-teman agen, membuat bidang usaha yang sekiranya apakah melanggar secara organisasi atau tidak, itu yang kami harapkan arahan. Siapa tahu
karena kami kumpulan orang-orang yang berkreatif untuk membuat usaha, siapa tahu dari masing-masing pengusaha-pengusaha ini membuat konsorsium, misalnya iuran beli kapal sehingga menjadi pemilik kapal. Itu saja yang kami sampaikan, mohon arahan untuk selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak dari Bontang. Ya. Bukan peninjau mestinya Pak, udah member Pak. Tinggal administrasinya nanti dilengkapi. Baik, silakan Pak. Saya ucapkan kepada Pak Sekum, Pak DPP, Pak Ketua Umum bahwa acara Rakernas kali ini udah dikolaborasi Pak dengan 2 DPW. Saya sebenarnya nggak ada senior Pak di sini, sama aja ya Pak ya. Jadi karena dengan ini saya nanggapi dulu yang dari Samarinda Pak. Jadi kembali Pak, kinerjanya DPP ya sudah berjuang Pak. Satu contoh tentang masalah PM21. Namun waktu itu memang karena kesulitan harus ditaruh di PM21, maka dikasihlah surat dari Sekretariat Kementerian Perhubungan. Dan itu sudah saya sosialisasikan di Lampung Pak dengan acara HBD. Alhamdulillah dihadiri oleh juga Pak Ketua Umum dan rekan-rekan yang lain. Jadi saya rasa untuk kinerja DPP sudah maksimal Pak. Insya Allah tahun ini Pak kita usahakan. Maka ini ada diadakannya SC kolaborasi Pak, termasuk acara OC-nya juga. Jadi Bapak-Bapak harapan sih tetap optimis Pak dengan DPP Pak. Kalau Bapak tidak optimis, kasihan nanti DPP-nya Pak. Kedua, ini menanggapi yang dari Lampung nih, masalah PM21. Insya Allah nih Pak Wanhat, ini kita sedang berusaha, ya memang sih Pak Ketua Umum, saya menanggapi juga permasalahan dari Lampung itu masalah 121 sangat penting Pak ya. Untuk performa kita kepada tetangga sebelah gitu ya. Bapak-bapak tahu kan tetangga sebelah ya Pak ya? Insa ya Pak ya. Begitulah Pak. Terus ada 3 nih saya sampaikan dulu keanggotaan. Memang keanggotaan ini yang dari Pak Usman ini boleh juga nih. Sama Pak permasalahan kita yang dari kondoan Bapak dengan di Lampung hampir sama Pak. Jadi kadang-kadang kita dijelehin Pak. Ah gua kagak masuk ISA aja gua bisa kerja. Nah ini Pak, mari kita bahas Pak. Jadi pesan juga ke Pak Sekum, kalau bisa Pak, untuk KTA ini dikaitkan dengan PMKU sama endorse. Itu Pak kontak kuncinya. Kalau itu sudah diklik sama mereka, insya Allah Pak Usman selesai masalah kita nanti ya Pak ya. Hidup Pak Usman. Baik, sekarang urutan selanjutnya dari Gresik Pak. Mana adinda saya nih? Gresik. Ini Pak Andre. Ya. Oh langsung Jatim dulu, iya. Iya baik, makasih Pak Jatim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, sebelumnya saya Syahda Saifah Pak dari perwakilan DPW Jatim mewakilin dari DPC Gresik sama DPC Banyuwangi Pak. Terima kasih atas waktunya kepada Pak Ketum, Pak Sekjen sama panitia. Saya juga mewakilin Ketua Umum kami yang masih berhalangan hadir. Mohon doanya kepada Pak Haji Romsi yang sudah 6 bulan ini sakit. Berharap bisa kembali sehat dan bisa berkumpul lagi di urusan asosiasi ini. Izin Pak, kalau saya sih untuk ISAA nggak banyak pandangan Pak, karena saya baru bergabung di grup tanggal 18 Januari Pak. 18 Januari, cuma yang saya mau sampaikan Pak, masalah di asosiasi ini kan
karena sebelumnya Pak Romzi itu one man show Pak, jadi setelah mengangkatkan beliau ini kalau ada kunjungan-kunjungan ke tempat-tempat lain, banyak tim-tim kita, Pak, ada anggarannya sih Pak, enggak Pak, saya bilang gitu. Ternyata waktu saya baca-baca Pak, memang untuk join fee 40% memang balik ke DPW sama DPC Pak. Dan yang kita maksudkan bahwasanya organisasi ini butuh dana Pak untuk bergerak Pak. Bukan karena saya lihat di ART pasal 16 ayat 4 kan anggota bayar 200.000 sebulan ke DPP Pak. Tapi berlawanan di pasal 17 Pak ayat 1 bahwasanya DPW DPC dibiayai dengan dana sumbangan wajib anggota Pak. Jadi kalau kita lihat double charge Pak gitu Pak. Itu loh Pak, double charge apalagi kalau di Siup KK ini keagenan ini kan bukan kapal liner ya, tapi tramper Senin Kemis Pak. Jadi bisa dibantu akomodir Pak. Bagaimana Pak? Kalau saran dari kita DPW Jatim Pak, mungkin nih Pak, kalau mau diterima ya alhamdulillah, kalau enggak ya enggak apa-apa Pak. Kita berjuang terus untuk itu. Mungkin dari 200 50-50 kalau enggak 150 balik ke DPW DPC, 50 pusat. Ini di luar yang joint fee Pak. Itu dari kami. Lalu saya bahas juga masalah, tadi saya salut dengan Jambi Pak. Jambi oke juga untuk masalah KSOP yang benar-benar mengajak semua yang pemegang Siup KK harus lewat asosiasi. Berbeda dengan kita di Surabaya Pak. Karena peraturan menteri dari KUP yang baru ini Pak, ada 2 untuk pemilik Siup KK untuk melakukan PMKU, mandiri sama asosiasi. Ini yang nggak bisa kita data Pak sementara Pak. Itu aja Pak dari kita Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat Pak. Dari seluruh peserta rapat mendoakan Pak Romji semoga cepat sehat. Baik, selanjutnya dari Patimban Pak. Patimban nggak ada ya. Dari Cilacap Pak. Oh, Jawa Tengah Pak. Oh, ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini waktu kita sangat singkat sekali, harusnya nggak usah lama-lama Pak. Jadi kalau bisa diambil DPW saja. Saya punya pandangan Pak. Yang pertama, untuk DPP mohon mengawal regulasi tentang perhubungan laut yang memungkinkan PMKU itu bisa terbit setelah ada rekomendasi dari DPW YSAA setempat. Itu permohonan kita kalau bisa. Yang kedua, saya nulisnya di sini recovery ADART, mungkin ada pembenahan ADART supaya fleksibel dan kalau bisa nanti pada Rakernas yang akan datang kita punya lemparan materi ADART kepada seluruh DPW 1 bulan sebelumnya sehingga nanti pas pada pemasukan pada pelaksanaan itu ada komisi penyempurnaan ADART gitu. Kemudian yang ketiga, pada saat Rakernas nanti mohon juga ada paparan dari instansi terkait, misalnya dari karantina kesehatan, imigrasi, dan bea cukai. Minta ditampilkan supaya kalau ada regulasi terbaru, kita semua bisa segera memahami. Yang terakhir Pak, di tempat kami nih Pak, mohon maaf, ini buat seluruh rekan-rekan sekalian. Ini Pak, saya serahkan dulu Pak. Yang nomor 4 ini bikin kita deg-degan Pak. Di Semarang itu setiap tongkang yang masuk batu bara sebelum memasuki kolam pelabuhan itu dokumen sudah diambil oleh instansi terkait yang keamanan nih. Saya kira ini yang membuat kami prihatin di Semarang. Agen itu tidak punya hak ngambil dokumen seolah-olah seperti itu. Karena kapal itu begitu datang mereka ada speedboat. Mana yang lebih cepat itu mereka yang mengambil. Jadi nanti kita nembus ke sana. Ini terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, kita bisa. Yes, Bisa. Terima kasih. Terima kasih Pak Deli. Iya.
Oh boleh juga. Pak ini terima kasih Pak Deli. Insya Allah Pak pandangan umum yang 2023 akan kami kawal Pak. Saya dengan Pak Hedi Bes, tenang aja Pak. Kita sudah kolaborasi mungkin biar Bapak menyangka-nyangka biar tidak ada dusta di antara kita Pak ya. Selanjutnya Kapten Rusdi Pak dari DKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada panitia bahwa akhirnya kita sampai ke ujung acara kita untuk menyampaikan pandangan umum dari cabang DPW maupun DPW dan DPC. Kami dari DKI Jakarta, masalah yang kita hadapi sesungguhnya hal-hal yang sudah melekat menyangkut dengan kondisi di lapangan, variabel. Tapi dari hari ke hari, sinergitas kita dengan pihak otoritas pelabuhan, stakeholder pelabuhan berjalan cukup baik. Dan bahkan belakangan ini makin sering sesuatu yang telah diprogramkan dari Direktorat Dalam maupun Ditkapel itu selalu dilibatkan kami untuk diskusi, untuk tukar pendapat, forum-forum diskusi gitu. Dan hubungan kami dengan kemitraan yang lain, asosiasi yang lain di pelabuhan, apakah itu INSA, ternyata juga harmonis, karena mereka juga khawatir akan tergilir sama kita. Dan tadi menyangkut dengan penyeragaman agensi fee, INSA pun bersuarakan itu. Gimana kayak kita atur ini? Nah itu urusan rumah tangga saya bilang. Kita jasa, skill kamu, how you price your services. Jadi beda, tergantunglah. Tapi kita akan bahas bersama hal itu. Hubungan kami dengan DPP selama ini ya sangat baik tentunya. Dan selalu kita sinergikan. Hal-hal yang saya lihat, yang kita harus hadapi ke depan, menyangkut dengan kesiapan kita dari sisi keagenan ini untuk penyiapan SDM-nya. Karena dari awal kita Rakernas, dari perhubungan sudah memberikan notis bahwa kita harus siap dalam online, sistem digital. Dan ternyata sejak di launching Inaportnet, yang tadinya hanya untuk sarana untuk pendaftaran kapal, kedatangan kapal, sekarang dirangkul dengan National Single Window, juga National Logistic Ecosystem. Nah ini semua menuntut anggota kita, karyawan kita, menyiapkan skillnya untuk bisa mensubmit data yang dibutuhkan di sistem single window itu. Karena ada error, resikonya adalah di kita sebagai agen. Karena dengan disinergikan antara tidak hanya Pelindo, Tim Lala, Bea Cukai, karantina, imigrasi, semua masuk ke situ. Hingga kalau kita sedang masing-masing institusi itu punya rule and regulation. Ada diminta 24 jam kedatangan, tapi kalau kita dalam itu yang kita sudah bahas sehingga sekarang lagi dibentuk bagaimana SOP-nya untuk melaksanakan SSM pengangkutan. Nah, ini yang kita hadapi sekarang, jadi saya lihat ke depan, tentunya kita tidak bisa hanya punya skill di lapangan untuk operasional, tapi juga backup administrasi di kantor. Kita perlu pengembangan SDM kita di kantor, sehingga agency fee kita harus kita ukur dari investasi yang kita kembangkan di kegiatan kita. Saya kira itu dari Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kep. Untuk selanjutnya dari Jawa Barat Pak. Jawa Barat. Pak Ayung, Adindaku mana nih? Enggak ada. Oh ini langsung ke Banten dulu Pak tuan rumah.
Iya, bisa. Terakhir Pak, yang lain sudah pada nggak ada. Ya. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Santi Santi Om, nama budaya, salam kebajikan. Sebelum ini saya secara Ketua DPW ISA Banten mengucapkan selamat datang di Banten dan terima kasih atas kehadirannya. Perjalanan yang sangat jauh, melelahkan. Semoga amal ibadah semua dari DPW DPC dibalas sama Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Yang kedua, terima kasih dari DPP ISA telah mempercayakan Rakernas ini di Banten. Akan tetapi kita berkolaborasi dengan DPW DKI, Kapten Rusti, dan DPW Lampung, Pak Agustio. Dan terima kasih untuk Ketua OC-nya, senior saya, Pak Loren, Ketua SC-nya, Pak Edward, dan semua jajaran di sini semuanya. Emang kalau untuk bicara keagenan ini nggak ada habisnya. Tetapi yang kita sepakati harusnya semangatnya nih. Jangan sampai kendor, jangan sampai banyak ngeluh, tetapi kita terus mencari win-win solusi. Di sini kan kita ada punya grup DPP, DPW, dan DPC se-Indonesia. Yuk kita sama-sama sharing setiap hari, setiap bulan, atau setiap 3 bulan sekali, apa sih keluh kesah kita semuanya. Kami pun dari Banten tidak sempurna, kita pun sama. Kemarin kami dari Banten, dari Stranas KPK, kita dapat warna merah. Kita ketekan habis-habisan sama jenderal yang dipimpin langsung pakai SOP, Brigjen Pol, Pak Hermanta. Kita terus berkolaborasi. Mohon izin Pak Suhana, siap. Boleh dibuat poin-poinnya. Oke, ya. siap. Pak, nanti kita bisa di acara kebersamaan. Oke, siap. Terima kasih. Poinnya, saya punya pandangan, izin Ketua SC, saya dengan melihat Bapak kita, pendiri kita, sesepuh kita, Kapten Juswandi, sudah menjadi Ketua APBMI, dan sekarang dipimpin oleh Bapak Reinhard Tobing untuk PLT. Saya dari Banten berharap kami punya Bapak lagi untuk pimpin ISAA. Dengan nanti Ketua SC-nya bagaimana, silakan. Kami hanya memohon untuk ketum ISA itu secara tertulis. Udah saatnya kita punya ketum ya secara tertulis. Satu. Yang kedua, kami dari Banten sangat dekat jaraknya dengan DPP. Apapun kita selalu sharing dengan DPP. Yang sekarang ini Banten bisa seperti ini, banyak belajar dengan DPP. Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Adindaku, anakku, yang sudah kedua kalinya menjadi Ketua Banten ya. Tinggal nunggu pelantikan aja. Jadi info nih buat Ketua EC bahwa tugas saya sudah selesai nih Pak. Jawa udah habis. Saya serahkan lagi nih komando kepada Bapak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Agustio. Sebenarnya kita sebenarnya sama di depan ini ya, untuk membantu saja.
Baik, sudah seluruhnya DPW DPC yang menyampaikan pemandangan umum. Ada yang secara umum ya, tapi ada beberapa poin tadi yang mungkin kita juga bisa respon saat ini juga. Tapi ada juga menjadi PR. Dan ada beberapa sebenarnya yang disampaikan sudah berproses dan sudah ada hasilnya tapi belum memuaskan, seperti penyijilan memang tidak bisa begitu ya. Nah, untuk itu karena kami hanya sebagai yang bertugas penyambung lidah, untuk itu kami undang dari DPP dalam hal ini Pak Ketua PLT, kalau salah tadi menyebut PLT ya, ini kita harus klarifikasi ulang ini. Kemudian Pak Syakum, silakan Pak Syakum, monggo Pak. Siap Pak Syakum, waktunya 5 menit Pak. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 17.25, rencana 17.30 kita foto bersama ya. Confirm ya Pak Budi, karena lebih dari 17.30 tidak ada sinar matahari. Pak Edward selaku SC, Ketua SC didampingi oleh senior kita 2, pojok sana Pak Agus, di sini Pak Edi, dan anggota SC Pak Rizky dan Pak Irwan. Jadi apa yang kita sampaikan hari ini sesuai jadwal, bahwa padat sekali Pak. Mulai dari pagi dan sekarang ini sudah dikejar-kejar sama bagian acara untuk Pak segera ditutup aja 17.30. Oke, secara umum Pak, ini secara umum Pak ya, terutama SC Pak Edward, bahwa kita hari ini di sini adalah berbaju siup kakak, ya. Jadi yang namanya berbaju siup kakak itu adalah pandangan umum yang kaitannya dengan keakinan kapal. Kami ketahui bahwa di pelabuhan itu, terutama di daerah-daerah kecil, bajunya banyak Pak. Nah kita sekarang pakai baju SA. Jadi mau dimaklumi, kalau nanti dari ST memberikan suatu gambaran, tolong dipilah mana yang berhak untuk dievaluasi, mana yang kita kesampingkan. Itu Pak. Nomor 2 yang kami sampaikan di sini, bahwa kita masih menganut anggaran dan anggaran rumah tangga yang berlaku saat ini. Artinya apa? Kelemahan maupun kekurangan yang ada, mari kita sama-sama benahi untuk Rakernas atau Munas yang akan datang. Mengenai KTA, terima kasih Pak Usman. Beliau itu menekankan bahwa yang saya itu tertarik itu satu Pak. Bisa enggak pemerintah itu mengatakan yang kerja keakhiran kapal adalah pemegang subkaka? Gitu Pak Usman ya. Ya, ayo kita perjuangkan. Jadi yang namanya bukan pemegang subkaka ya sesuai dengan bidangnya masing-masing kan gitu. Mudah-mudahan Pak Usman ada channel ya Pak ya, kita lemah dalam hal ini. Yang lain Pak yang kami sampaikan tertarik pada rekan-rekan dari Papua. Baru kali ini Pak ada rekan dari timur hadir di Rakernas dan beliau mengatakan bahwa siap. Bukan hanya DPW Papua Barat, tapi Papua Barat dan Baradaya ya Pak Obed. Terima kasih Pak Obed. Tadi pada saat membawa pandangan umum saya terkesan Pak. Seolah-olah kayak rapat DPR tadi ya. Ya. Makasih Pak Obed. Mengenai iuran Pak ya, Pak Edward. Tolong sekali lagi dibaca di anggaran dasar mengenai KTA dan iuran. Daerah itu dipercayakan untuk menggali keuangan sendiri. Tapi ingat, ada beberapa daerah yang sudah mengandalkan transfer kembali dari 40%. Contohnya rekan kami Pak Atur dari Batam sudah berapa kali itu Pak Atur ya. Mudah-mudahan ada Pak Atur. Ya, Pak Erdi. Nah, jadi di sana malah kemarin itu pada waktu saya terakhir berkunjung ke Batam, Pak saya lagi nego untuk beli kios Pak. Nah, itu. Karena apa? Dari 40% dari anggota itu kebanyakan sudah berapa kali kita terapkan, terutama termasuk juga rekan kita Pak Suhana. Ya, janjinya 40% kembalikan Pak, saya lagi mau cari tanah. Ya sudahlah itu.
itulah yang kami sampaikan. Kurang dan lebihnya ada tambahan lagi masalah hasil rakernas ya Pak ya. Hasil rakernas itu di sini ada Pak Edi Bes, ada Pak Agus. Begitu ada kesulitan Pak, itu di WA Pak. Di WA grup itu kalau yang aktif semuanya bisa diinformasikan di situ Pak ya. Jadi bukan lagi menjadi rakernas nanti akan data kita selesaikan, tapi saat itu juga diselesaikan. Kita bersama-sama kita ketahui bahwa sekarang tidak ada namanya asosiasi itu masuk di dalam PM. Jadi PM 59 itu kami kecewa, karena di PM 65 itu disebut bahwa ada asosiasi keagilan kapal, tapi di PM 59 itu sama sekali tidak ada. Di situ hanya ada mengatakan pengguna jasa dan penyedia jasa. Itu pun bukan hanya untuk keagilan kapal saja Pak, tapi dari segi BBM, forwarding sama sekali nggak disebut. Tapi dengan segala kekuatan yang ada dibantu oleh Bapak sekalian, kami tidak pantang menyerah untuk melaksanakan usulan daripada PM 172 ya, mengenai bagaimana tarif Labu Tambat itu dilibatkan oleh rekan-rekan dari ISA. Dan itulah yang kita mulai dari Patimban. Di situ disebutkan bahwa contoh itu Patimban. Di situ nggak ada INSA, yang ada malah ISA. Ini mudah-mudahan nanti kita akan tetap berjuang walaupun terhambat mengenai PM. Itu saya rasa Pak Edward, Agus, Pak Edi yang bisa kami sampaikan atas nama DPP, dan nanti ada tambahan dari Pak Ketua Umum, kami silakan Pak Renat. Dan ada satu Pak yang masih lupa dari SC, tadi ada pesan satu Pak. Tolong tawarkan kepada teman-teman yang datang, apakah kita ada yang siap untuk melaksanakan raker di tahun depan. Pak Edward, mohon dengan hormat Pak. Itu dari kami, Pak Renat, mohon ditambahkan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira udah semua yang disampaikan Pak Aris. Saya hanya menyampaikan terima kasih kepada kita semua, khususnya kepada OC dan SC yang telah melaksanakan Rakernas keempat ini dengan baik. Ada kurang, ya tentu pasti kita ada kekurangan, nggak apa-apa. Kita next time better. Jadi kita kekeluargaan, kita apapun ada usulan, kita sering komunikasi di WA Group, dan ya seperti Pak Aris sampaikan tadi bahwa ada masalah, ada yang bisa kita selesaikan langsung, ada yang enggak. Nah mungkin memang kita perlu satu sistem komunikasi yang lebih baik ya, karena di WA Group masih kurang efektif menurut saya. Saya udah minta ke Pak Aris, kalau bisa kita punya satu sistem komunikasi yang lebih efektif. Artinya kalau ada masalah benar-benar dijawab. Mungkin tidak dijawab mungkin di Japri, jadi mungkin tidak di situ karena intinya hanya untuk lebih efektif. Ya DPP masih punya PR banyak memang. Ya tadi disampaikan untuk Pak Edi Bes menyampaikan untuk mengawal. Kita kawal ketat kok, tapi
Yang awal daerah Pak, saya sama Pak Edi Pak. Ya kecolongan pasti ada kecolongan, pasti. Tapi kita ketat kok. Dan kita selalu komunikasi apa yang day to day ya. Jadi baik Pak Aris maupun saya maupun yang lain, kita ada pertemuan, kita ada meeting, kita menghadiri ini, menghadiri itu, semua day by day kita komunikasikan. Jadi sehingga teman-teman di DPC DPW mengerti gitu loh. Kita sampai Rakernas keempat ini kan tertunda, harusnya 2022. Itu kita disibukkan dengan implementasi PM 6 dan 16, belum lagi yang lain-lain. Kejar-kejaran gitu loh, antara BP3IP, Poltek Surabaya, kemudian BP2TL, akhirnya dengan konsultan. Dan syukur alhamdulillah kita akan masuk ke batch keempat ya untuk PM 6 dan 16 ini. Jadi dengan SDM yang minim memang ya itulah hasilnya gitu loh. Jadi kalau ada usulan memang penambahan SDM, nah kita juga sudah melakukan sebenarnya. Ibu Helen, mohon berdiri Ibu Helen. Iya Bu, berdiri Bu. Ibu Helen juga fresh SDM kita, mungkin semua belum kenal, itu Ibu Helen. Ibu Helen diperbantukan ke DPP dari DPW DKI. Ini atas persetujuan dari Kapten Rusdi. Terima kasih Cap. Ya. Nah, itu perlu disadari juga bahwa kita berusaha kok menambah SDM. Ibu Helen sangat menguasai. Ibu Helen backgroundnya lawyer. Jadi apabila ada teman-teman juga di daerah yang mempunyai permasalahan hukum, baik. Mohon izin Pak. Oh ya, oke. Pak Ketu, 5 menit. Takut nanti sunset nggak kelihatan lagi. Oke, ini masalah penting memang. Banyak teman-teman yang masalahnya dengan angkatan laut. Dan gini, kalau sudah B2B kan DPP nggak bisa intervensi. Jadi kami mengusulkan untuk berhubungan dengan Ibu Helen. Apabila ada case-nya ya. Tapi kalau yang masih terkait dengan Kementerian Perhubungan, DPP siap membantu. Gitu. Itu aja dari saya. Selamat sore. Kita masih ada acara lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ketua Umum. Ya, baik. Pemandangan umum sudah mau kita sudahi, tapi ada tadi poin kelihatannya yang belum kita respon. Saya nggak tahu apakah SC yang harus merespon ini. Dari Banten tadi ya, saya nggak tahu apakah sama-sama kita dengar tadi yang mencoba meminta pandangan kita bersama tentang organisasi di DPP, bahwa dengan Ketua Umum kita Pak Juswandi yang sekarang menjadi Ketua Umum APBMI sesuai dengan peraturan memang harus menanggalkan Ketua Umumnya dari YSAA dan kita tetapkan beliau menjadi pembina. Nah sampai sekarang di rapat DPP memutuskan pada saat itu adalah Pak Reinhard Wakil Ketua Umum menjadi pelaksana tugas Ketua Umum. Ya begitu ya. Nah ini karena memang sudah diangkat ke permukaan, mungkin ada sedikit mengganjal mungkin dari administrasi, dari istilah begitu ya. Meskipun kita sepakat bahwa adalah Ketua Umum, tapi juga jangan kita abai terhadap aturan. Tadi ada beberapa masukan juga supaya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kita harus sempurnakan selanjutnya. Nah sesuai dengan peraturan
organisasi, umumnya hal seperti ini ada dilakukan di Munas. Begitu ya. Seingat kami, DPP kita yang kita cintai memang belum pernah melakukan Munas yang berikutnya. Ya. Nah, untuk itu minta waktu beberapa menit. Apakah mau kita sikapi sekarang dalam hal status PLT ketua ini ditetapkan menjadi ketua atau harus menunggu Munas? Ya, itu. Kemudian yang berikutnya, tadi titipan dari Pak Sekum untuk Rakernas berikutnya. Ya, Rakernas berikutnya, kalau nggak salah dulu ada kesepakatan kita, sebenarnya Rakernas itu kita minta kesediaan dari Kalimantan Selatan kalau tidak salah. Nah, untuk itu kita minta pendapat secara bersama pada saat ini. Kita mau juga tetapkan tahun depan apakah itu Rakernas atau Munas kita lakukan, atau tidak usah melakukan Munas, tetap Rakernas. Sekarang kita sepakati, yang penting anggota seluruh yang hadir sepakat bahwa ini adalah bagian dari Munas untuk menetapkan status dari organisasi di DPP. Itu juga sah, kalau nggak salah di anggaran dasar juga mengcover itu. Nah, untuk itu saya minta pandangan dari Pak Edi Bes dulu dari SC sama Pak Agustio sebelum kita dengar dari Bapak Ibu yang lain. Kita akan lanjutkan nanti di sana. Kita juga mau ambil momen foto bersama dulu supaya ada jejak digitalnya bahwa Rakernas keempat itu jauh lebih baik meriah dari Rakernas yang ketiga. Saya kira demikian. Kami dari SC mohon pamit. Terima kasih atas partisipasi dalam pemandangan umum. Dengan demikian kami menyampaikan terima kasih untuk Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.